Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, di dalam kehidupan bermasyarakat, tentu kita akan berhadapan dengan banyak orang yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, di dalam kehidupan bermasyarakat, kita juga dituntut untuk mengerti satu sama lain, untuk saling memahami, agar kita bisa hidup bersama-sama tanpa saling menyakiti satu sama lain, tanpa saling merugikan satu sama lain. Di dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang rukun dan harmonis, tentu ada hal-hal yang perlu kita ketahui dan perlu kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Di kesempatan pagi hari ini, saya ingin berbagi jamu yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menjalani kehidupan bermasyarakat agar bisa hidup rukun dan harmonis dengan banyak orang. Ada yang disebut sebagai jamu jati kendi. Jamu artinya adalah jaga mulut, jati jaga hati dan pikiran, kendi kendalikan diri. Jadi jamu jati kendi artinya adalah menjaga mulut, menjaga hati dan pikiran, dan juga menjaga perilaku kita. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, bila hal ini kita terapkan di dalam kehidupan bermasyarakat, tentu keberadaan kita tidak akan merugikan orang lain. Justru apa yang kita lakukan bisa senantiasa bisa hidup bersama-sama secara rukun dan harmonis. Sang Buddha juga mengatakan bahwasanya hal ini sangat baik untuk kita terapkan. Di dalam Dhammapada, Sang Buddha mengatakan, Kayena sangwaro saddu, saddu wacaya sangwaro, manasa sangwaro saddu, saddu sabbata sangwaro, sabbata sangwuto laji, pandito dipawujati. Sungguh baik terkendali secara jasmani, sungguh baik terkendali secara ucapan, sungguh baik terkendali secara pikiran, dan sungguh baik terkendali dalam segala hal. Orang yang memiliki rasa malu dan takut berbuat jahat akan terkendali dalam segala hal, dan orang tersebutlah yang disebut sebagai orang yang bijaksana. Dari Sa'e Dhammapada ini sesungguhnya bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, supaya kita bisa membangun masyarakat yang harmonis, hidup rukun. Karena seperti kita tahu bahwasanya tindakan kita, baik melalui pikiran, baik melalui ucapan, maupun melalui jasmani, apabila tidak terkendali, maka apa yang kita lakukan itu akan merugikan orang lain. Dan orang yang merasakan dirugikan oleh diri kita pasti tidak akan mau bergaul dengan diri kita. Pasti perilaku yang tidak bermoral, yang tidak terkendali ini akan menjadi sebab dari kekacauan masyarakat, akan menjadi sebab dari pertikaian dan perselisihan di antara masyarakat. Banyak orang yang berselisih karena pendapat. Banyak orang berselisih karena ucapan yang tidak terkendali. Maka menjaga mulut atau jamu jaga mulut ini sangat penting untuk kita ketahui bersama dan untuk kita terapkan. Berbicaralah dengan kelembutan, berbicaralah dengan tidak menyinggung orang lain, tidak melukai orang lain. Itu yang akan dapat membangun sebuah kerukunan. Karena meskipun berbicara ada hal yang sepele dan terkesan ringan, apalagi kita semua juga berbicara setiap hari. Tetapi apabila pembicaraan kita, apabila mulut kita tidak kita jaga dengan baik-baik, meskipun terkesan sepele, ini dapat menimbulkan permasalahan yang kompleks, permasalahan yang besar. Lidah kita memang tidak bertulang, tetapi cukup kuat untuk membuat orang lain sakit hati. Lidah kita atau mulut kita memang tidak setajam pisau, tetapi kata-kata kita yang kita ucapkan dari mulut kita dapat menyayat hati, dapat membuat orang lain terluka. Dan luka dari sakit hati yang disebabkan dari perkataan seringkali
bertahan lebih lama dan sulit untuk disembuhkan daripada luka terkena pisau. Maka dari itu, mulut kita harus senantiasa kita jaga. Dan Sang Buddha juga tadi sempat mengatakan bahwasanya mengendalikan ucapan adalah baik. Nah, jadi minum jamu atau jaga mulut ini harus kita terapkan di dalam kehidupan kita, membangun komunikasi yang baik agar tidak saling menyakiti satu sama lain. Yang kedua adalah jati, yaitu jaga hati dan pikiran. Karena seringkali pikiran kita ini menyebabkan kekacauan. Meskipun masih dalam bentuk pikiran, tapi ini akan mempengaruhi ucapan dan juga tindakan kita. Kadang-kadang prasangka yang tidak baik, pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran negatif, inilah yang menyebabkan kekacauan di masyarakat, menyebabkan penderitaan, menyebabkan banyak pertikaian. Sedikit-sedikit berprasangka buruk dengan orang lain, sedikit-sedikit punya pikiran yang tidak baik seperti membenci, dendam, iri hati, dan lain sebagainya. Maka hati dan pikiran kita ini harus senantiasa kita bersihkan. Karena hati yang bersih akan bisa memandang segalanya dengan bahagia, akan memandang segalanya dengan baik. Apabila hati kita dipenuhi dengan kebencian, dengan kemarahan, dengan dendam, maka apapun yang kita pandang pun juga menjadi negatif. Pikiran negatif menyebabkan kita bertindak negatif pula. Maka dari itu, menjaga pikiran, menjaga hati dan pikiran ini sangat penting untuk kita miliki di dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah kendi, yang artinya kendalikan diri. Mengingat berpengendalian ini sangat kita butuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Agar apa yang kita lakukan ini tidak merugikan orang lain, maka pengendalian diri sangat dianjurkan. Kita harus sedikit bersabar di dalam bertindak. Jangan gegabah dalam memutuskan sesuatu. Jangan gegabah di dalam melakukan sesuatu. Jangan pula terburu-buru, karena melakukan sesuatu yang terburu-buru biasa berujung keliru. Maka dari itu, mengendalikan diri, artinya mengendalikan jasmani, mengendalikan perbuatan kita, sangat penting. Karena banyak orang menjadi tersakiti juga, karena tindakan yang kita lakukan itu tidak mengenakan hati, atau apa yang kita lakukan itu merugikan orang lain. Maka mengendalikan diri sangat kita butuhkan di dalam kehidupan bermasyarakat. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, dari jamu jati kendi ini sesungguhnya kita bisa membangun sebuah masyarakat yang harmonis dan rukun. Bukan hanya untuk kepentingan orang lain, tetapi sesungguhnya juga ini untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena kalau kita senantiasa menjaga mulut, menjaga hati dan pikiran, dan juga mengendalikan diri, itu artinya kita membawa manfaat bagi diri kita sendiri. Kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri. Di samping daripada itu, tentu apa yang kita lakukan juga berdampak positif bagi orang lain, bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi dengan minum jamu jati kendi ini, kita dapat menjadi orang yang memiliki budi pekerti luhur dan juga bisa hidup bermasyarakat secara damai, harmonis dan rukun. Maka dari itu, Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, marilah kita bersama-sama minum jamu jati kendi, jaga mulut, jaga hati dan pikiran, dan juga kendalikan diri. Karena ini yang akan membuat kita bisa senantiasa bisa hidup berdampingan dengan orang lain, bisa hidup rukun dengan orang lain, harmonis, dan juga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat bagi diri kita sendiri. Jadi jamu jati kendi ini harus senantiasa kita minum, harus senantiasa kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti hanya yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya Sang Buddha mengatakan, Kayena sangwaro satu, sadu wacaya sangwaro, manasa sangwaro satu, satu sabbata sangwaro, sabbata sangwuto laci, pandito tipaucati. Sungguh baik mengendalikan jasmani, sungguh baik mengendalikan ucapan, sungguh baik mengendalikan pikiran, dan sangat baik terkendali dalam segala hal. Orang yang memiliki malu dan takut akan perbuatan jahat,
maka orang tersebut akan terkendali di dalam segala hal, dan orang tersebutlah yang disebut sebagai orang yang bijaksana. Maka dari itu, dengan menerapkan jamu jati kendi ini, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat.